Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami di mata kuliah jaringan saraf tiruan di kelas S8E dengan dosen pengampun Bapak Furkoni Yudhistira S.Si, MKom yang berjudul Algoritma dan Arsitektur Perseptron atau Single Layer. Untuk anggota kelompoknya ada Aulia Wulan dengan NPM 2021-43500-527 sebagai presenter dan pencari referensi, dan saya sendiri Muhammad Fahri Firmansyah dengan NPM 2021-43500-513 sebagai presenter dan pembuat PPT. Pengertian perseptron. Perseptron adalah sebuah algoritma pembelajaran yang digunakan dalam machine learning untuk mengklarifikasikan data ke dalam dua kategori, berbasis pada konsep neuron buatan yang meniru cara kerja neuron dalam otak manusia, menerapkan model matematis sederhana yang terdiri dari input, bobot, fungsi aktivasi, dan output. Sejarah perseptron. Perseptron adalah model dasar dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi biner, diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958 sebagai model yang mampu belajar dari data melalui pembaruan bobot secara iteratif. Perseptron banyak digunakan dalam pengenalan pola seperti deteksi teks dan gambar sederhana. Arsitektur perseptron atau single layer. Perseptron lapisan tunggal terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input layer. Input layer menerima data masukan dalam bentuk vektor fitur, bobot atau weight, dan bias, yaitu menentukan kontribusi masing-masing input terhadap keputusan akhir. Fungsi aktivasi, yaitu menghasilkan output berdasarkan nilai total input yang diterima. Cara kerja perseptron menerima input, yaitu data masukan dikali dengan bobot yang sesuai. Menjumlahkan bobot dan input, yaitu semua input dikombinasikan menjadi satu nilai total. Melewati hasil ke fungsi aktivasi, yaitu fungsi aktivasi memutuskan apakah outputnya 1 atau aktif atau 0 tidak aktif, seperti biner gitu, 0101 kalau 1 itu aktif dan 0 itu tidak aktif. Mengupdate bobot atau jika diperlukan, yaitu jika output tidak sesuai dengan target, bobot akan diperbarui menggunakan aturan pembelajaran. Fungsi aktivasi dalam perseptron. Fungsi langkah atau fungsi ambang. Jika nilai total input lebih besar dari ambang batas atau threshold, output sama dengan 1. Jika nilai total input lebih kecil atau sama dengan ambang batas, output sama dengan 0. Fungsi ini menjadikan perseptron cocok untuk masalah kualifikasi biner. Kelebihan perseptron: yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, efektif untuk klasifikasi data yang dapat dipisahkan dengan secara linear. Yang ketiga, cepat dalam proses pembelajaran dengan jumlah data yang kecil. Kemudian ada keterbatasan perseptron, yaitu hanya bisa menyelesaikan masalah yang linear separable atau dapat dipisahkan dengan garis lurus. Kemudian tidak dapat menangani masalah yang lebih kompleks seperti XOR tanpa menggunakan multi-layer perseptron atau MLP. Dan terakhir, sensitif terhadap pemilihan bobot awal dan laju pembelajaran. Contoh kasus penggunaan perseptron. Yang pertama, pengenalan pola, yaitu mendeteksi apakah sebuah karakter adalah huruf A atau bukan. Kemudian mengklasifikasi gambar, yaitu membedakan antara dua jenis objek sederhana. Dan yang terakhir, menganalisis sentimen, yaitu mengkategorikan teks menjadi positif atau negatif. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah perseptron yaitu model dasar dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi biner, menggunakan prinsip pembelajaran berbasis bobot dan fungsi aktivasi sederhana. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menangani data kompleks, perseptron menjadi dasar dalam pengembangan jaringan saraf yang lebih canggih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.